pada pagi hari ini kita akan praktikum terkait dengan manajemen jalan nafas. Dalam manajemen jalan nafas itu ada dua yang akan kita pelajari. Satu adalah manajemen jalan nafas tanpa menggunakan alat. Yang kedua adalah manajemen jalan nafas dengan menggunakan alat. Untuk manajemen jalan nafas tanpa menggunakan alat itu nanti yang kita lakukan ada 4 teknik. Teknik yang pertama adalah satu Hertil chin lift, teknik yang kedua adalah chin lift, teknik yang ketiga adalah jaw thrust, teknik yang keempat adalah modifikasi jaw thrust. Kita memasuki teknik yang pertama. Teknik yang pertama adalah Hertil chin lift. Nah, Hertil chin lift ini adalah indikasinya digunakan untuk membuka jalan nafas pada korban yang tidak sadar non trauma atau tidak mengalami kecelakaan, contoh pada pasien henti jantung atau mungkin pada pasien yang tenggelam. Nah, untuk membuka jalan nafasnya kita bisa menggunakan teknik Hertil chin lift. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Prosedur pelaksanaan untuk membuka jalan nafas dengan teknik Hertil chin lift yang pertama kita lakukan adalah meletakkan pasien dalam posisi yang datar, satu garis lurus. Kemudian yang kedua adalah tangan kita, keempat jari tangan dengan ibu jari diletakkan di atas dahi. Kemudian 2 jari tangan sebelah kanan diletakkan di bawah dagu. Kemudian keempat jari dan ibu jari yang ada di dahi diturunkan. Kemudian 2 jari yang ada di bawah dagu menaikkan dagu pasien. Nah, ini adalah teknik yang namanya Hertil chin lift. Teknik yang kedua adalah teknik chin lift. Chin lift ini adalah indikasinya untuk korban trauma atau kecelakaan gitu. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Meletakkan pasien dalam posisi datar, kemudian kita letakkan 2 jari telunjuk dengan jari tengah di bawah dagunya pasien. Selanjutnya adalah mengangkat dagu pasien. Jadi ini adalah teknik chin lift. Teknik yang ketiga adalah jaw thrust. Jaw thrust ini indikasinya untuk pasien dengan trauma. Jadi kita membuka jalan nafas pasien dengan trauma, misal pasien dengan kecelakaan, cedera kepala. Nah, itu karena dicurigai cedera kepala atau fraktur servikal, maka kita bisa menggunakan teknik yang namanya jaw thrust. Nah, pelaksanaannya adalah posisikan pasien terlebih dahulu dengan posisi kita atau yang memberikan pertolongan ada di atas kepala pasien gitu. Kemudian kedua tangan kita diletakkan di samping pipi kiri kanan pasien. Kemudian meletakkan ibu jari di kiri kanan mulutnya pasien. Kemudian keempat jari diletakkan di bawah dagunya pasien seperti ini. Nah, setelah itu kemudian mengangkat dagu pasien dan 2 ibu jari menurunkan kiri kanan mulutnya pasien. Nah, itu adalah teknik jaw thrust. Keempat adalah teknik modifikasi jaw thrust. Teknik ini indikasinya adalah untuk pasien yang dicurigai fraktur servikal. Nah, pelaksanaannya adalah meletakkan kedua tangan kita di bawah lehernya pasien. Keempat jari ada di bawah leher pasien. Ibu jari diletakkan di bawah mandibula. Kemudian ibu jari menaikkan mandibula ke atas. Nah, itu adalah teknik modifikasi jaw thrust. Menuju ke manajemen jalan nafas dengan menggunakan alat. Di dalam manajemen jalan nafas dengan menggunakan alat ini ada 2 prosedur yang kita akan pelajari. Satu adalah pemasangan orofaringeal RB, yang kedua adalah pemasangan nasofaringeal RB. Nah, sekarang kita menuju ke pemasangan orofaringeal RB. Tujuan pemasangan orofaringeal RB adalah menjaga kepatenan jalan nafas. Yang kedua adalah mencegah agar tidak terjadi aspirasi. Kapan alat yang disiapkan? Yang pertama adalah ada orofaringeal RB dengan berbagai ukuran mulai dari bayi sampai dengan dewasa. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, ini jadi mulai dari yang paling kecil warnanya biru, selanjutnya
tabung oksigen, dan alat suction jika diperlukan. Pelaksanaan tindakannya yang kita lakukan pertama kali adalah cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4. Setelah cuci tangan, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, kemudian kita posisikan pasien dalam posisi datar dengan kepala hiperekstensi. Jadi pasien diposisikan hadir sini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melihat bagian mulutnya pasien. Apakah mulutnya pasien itu ada cairan atau benda asing gitu. Jika ada cairan, maka kita bisa membersihkan mulutnya pasien dengan menggunakan kasa. Nah, cara membersihkannya, dibuka mulutnya pasien dengan teknik cross finger. Cross finger itu ibu jari di depan, keempat jari di belakang, membuka mulut pasien, meletakkan seperti ini. Nah, ini ibu jari dimasukkan. Kemudian, nah ini ibu jarinya mengarahkan mulut bagian atas ke depan, kedua jari mengarahkan mulut bagian bawah ke bawah seperti ini. Selanjutnya kemudian kita bersihkan mulutnya pasien dengan menggunakan kasa. Apabila cairannya itu sampai ke mulut bagian bawah, kita bisa menggunakan suction. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan pengukuran orofaringeal airway. Jadi kita pilih, kita lakukan pengukuran mulai dari ujung mulut sampai ke ujung daun telinga. Jadi kita letakkan seperti ini. Nah, ini mulai ujung mulut sampai ujung daun telinga. Nah, ini sudah cocok ya. Ini sudah sesuai dengan ukurannya pasien gitu. Atau misal kebesaran gitu, kita bisa cek lagi. Misal kebesaran, kita bisa ini malah kekecilan gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan ukuran masing-masing pasien. Jadi, kita lakukan pengukuran melalui ujung mulut sampai ujung daun telinga. Selanjutnya kemudian kita beri jeli pada ujung orofaringealnya. Setelah itu kemudian kita masukkan ke dalam mulutnya pasien. Yang pertama kali adalah kita buka mulutnya dengan teknik cross finger tadi, ibu jari ke atas, dua jari ke bawah, membuka mulutnya pasien dengan cross finger seperti ini. Kemudian kita masukkan sampai menyentuh ujung palatumnya pasien. Setelah menyentuh ujung palatumnya pasien, kemudian kita putar 180 derajat, baru ditekan ke bawah. Setelah itu kemudian kita lakukan fiksasi. Ini nah, itu adalah teknik untuk
Persiapan alatnya, satu, nasofaringeal airway dengan berbagai ukuran gitu, jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan ukuran masing-masing pasien. Kemudian jadi kemudian handscoon, pasang, bengkok gitu. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah cuci tangan. Selanjutnya, kemudian kita bersihkan hidungnya pasien terlebih dahulu menggunakan kanvas steril. Kita bersihkan hidungnya pasien, bisa kita masukkan nasofaringeal airway di hidung sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita bersihkan hidungnya pasien sangat bersih. Kemudian selanjutnya pasien diposisikan dengan supinasi dengan hiperekstensi. Jadi jika tidak ada kontraindikasi maka pasien diposisikan dengan head till chin dip. Jika ada kontraindikasi maka tidak boleh diposisikan dengan head till chin dip. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pengukuran untuk nasofaringeal airway yang akan kita gunakan. Yang kita lakukan pertama kali adalah mengukur, dimulai dari meletakkan nasofaringeal airway pada ujung hidung menuju ke ujung daun telinga seperti ini. Jadi meletakkan nasofaringeal airway pada ujung hidung kemudian menuju ke ujung daun telinga. Nah, ini seperti ini sudah pas ya untuk ukuran pasiennya. Atau misalkan ini masih besaran gitu ya, kita bisa cari lagi yang pas dengan ukurannya pasien. Ini. Oh, masih besaran lagi, kita bisa cek lagi sesuaikan dengan ukurannya pasien. Jadi ujung hidung menuju ke ujung daun telinga seperti ini. Ini yang pas. Selanjutnya kemudian kita lubrikasi pada ujung nasofaringeal airway. Ini kita berikan lubrikasi pada ujungnya. Selanjutnya kemudian kita melakukan pemasangan nasofaringeal airway dengan posisi bagian yang runcing itu menghadap ke septum nasi. Jadi kita masukkan dengan bagian yang runcing menghadap ke septum nasi. Kemudian setelah hampir masuk semua, baru kemudian kita putar ke bawah. Setelah itu kemudian kita tekan ke dalam. Jadi posisinya itu gambarannya seperti ini. Jadi pada waktu kita memasukkan ini, posisi runcing menghadap ke septum nasi. Jadi kan posisinya seperti ini. Saya masukkan ke dalam sini. Kemudian saya putar. Kalau sudah hampir masuk semuanya, saya putar. Kemudian turunkan ke bawah. Agar apa? Posisi dari nasofaring itu adalah menuju ke jalan nafas bagian depan. Nah, kalau seperti ini kan dia akan tetap gini terus nanti. Kalau kita putar dia akan posisi gini. Itu pada waktu masuk ke dalam. Baru kemudian kita tekan ke bawah. Jadi ini tekan ke bawah. Nah, selanjutnya kemudian kita lakukan observasi dengan cara apa? Menutup mulutnya pasien. Kemudian kita cek. Jadi seperti ini, apakah di depan lubang nasofaringeal itu terasa hembusan udara atau tidak. Kalau terasa hembusan udara itu sudah. Setelah itu